A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bakteri Xanthomonas oryzae. Sebelum masuk ke slide pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Muhammad Berkah Utomo, ditemani dengan teman saya yaitu Muhammad Yoga Pratama, Pandu Saputra, dan Reza Zahra Amelia. Oke, masuk pada slide yang pertama, yaitu tanaman inang. Tanaman inang utama bakteri Xanthomonas oryzae adalah padi, yang menjadi sasaran utama penyakit awar daun, bakteri, dan kresek. Bakteri ini menyerang daun padi melalui luka alami atau bukaan daun, terutama pada saat kondisi lingkungan yang lembab dan bersuhu hangat, sehingga mudah berkembang di lahan sawah. Serangan ini ditandai dengan daun yang menguning dari ujung lalu mengering seperti terbakar. Meski tanaman seperti tampak cukup air dan hara. Selain padi budidaya, beberapa jenis padi liar juga dapat menjadi inang alternatif, menyebabkan bakteri mampu bertahan di lingkungan dan memicu serangan berulang pada musim tanam berikutnya. Kondisi tersebut menjadi pengendalian penyakit lebih efektif jika difokuskan pada pencegahan melalui varietas tahan dan pengelolaan lahan yang baik. Slide selanjutnya yaitu pengendalian hama. Yang pertama yakni dengan sanitasi lahan, membersihkan sisa tanaman gulma dan tanaman sakit, dan menghilangkan tanaman liar yang menjadi inang atau hama penyakit. Kemudian yang kedua ada pemusnahan tanaman inang, yakni mencabut dan memusnahkan tanaman inang dengan cara dibakar atau dikubur, dan dilakukan terutama pada tanaman yang terinfeksi berat. Yang ketiga ada rotasi tanaman, yakni mengganti jenis tanaman dengan yang bukan inang, hama, atau penyakit, dan efektif memutus siklus hidup organisme pengganggu. Kemudian yang keempat ada penggunaan varietas tahan, yakni menanam varietas yang tahan terhadap hama atau penyakit tertentu dengan cara mengurangi ketergantungan pada pestisida. Kemudian yang kelima ada pengendalian gulma secara rutin, yakni penyingan manual, mekanis, atau herbisida sesuai kedua kebutuhan. Dengan gulma sering menjadi inang alternatif hama dan patogen. Kemudian yang keenam ada pengaturan pola tanam serempak untuk mengurangi sumber inang berkelanjutan dengan cara menjaga tanam yang akar tepat di lingkungan, tidak lembab berlebihan. Yang terakhir ada pengendalian terpadu atau PHT, pengorganisasian dengan cara mekanis, kultur, teknis, hayati, dan kimia secara bijak. Yang selanjutnya daur hidup bakteri pada Xanthomonas oryzae PV oryzae atau XOO. Penyebab hewan daun bakteri pada tanaman padi melibatkan siklus infeksi yang bergantung pada inang, tanaman, dan lingkungan. Bakteri ini bertahan sebagai epifit di permukaan daun sebelum masuk melalui luka atau stoma, kemudian berkembang biak secara endofit di jaringan tanaman. Siklus infeksi utama yaitu bakteri memasuki tanaman padi melalui stomata, hidatoda atau luka, terutama pada fase vegetatif hingga generatif. Setelah masuk, XOO bergerak sistematik melalui xilem
menyebabkan gejala seperti bercak air bercoklatan yang memanjang menjadi hewan kuning hingga kering. Siklus ini optimal pada suhu 25-30 derajat Celcius dan kelembapan tinggi dengan penyebaran cepat via air, hujan atau irigasi. Yang selanjutnya bertahan hidup di luar inang. KIOO bertahan 7-8 bulan dalam benih padi, 3-4 bulan di jerami atau tunggul, dan lebih singkat di tanah atau air. Di luar musim tanam, bakteri tetap viabel di sisi tanaman atau benih tercemar. Memulai infeksi baru saat kondisi lembab mendukung. Yang selanjutnya faktor pengaruh siklus. Intensitas tertinggi terjadi akhir musim hujan menjelang kemarau. Dengan bakteri gram negatif ini menghasilkan enzim seperti katalase positif dan oksidase negatif untuk adaptasi. Pengelolaan melibatkan varietas tanah dan sanitasi lahan untuk memutus siklus. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Bakteri Xanthomonas oryzae merupakan patogen utama yang menyebabkan penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi, dengan siklus hidup yang bergantung pada inang utama seperti budidaya dan padi liar, serta kondisi lingkungan lembab hangat. Pengendalian penyakit ini paling efektif melalui pendekatan terpadu atau PHT yang mencakup sanitasi lahan dengan membersihkan sisa tanaman gulma dan tanaman sakit. Pemusnahan inang alternatif melalui pembakaran atau penguburan, rotasi tanaman untuk memutus siklus infeksi, serta penggunaan varietas padi tahan yang mengurangi ketergantungan pada pestisida. Selain itu, pengendalian gulma rutin, penanaman serempak dengan jarak tanam optimal, dan pengaturan pola tanam membantu mencegah penyebaran bakteri yang bertahan hingga 7-8 bulan di benih, serta 3-4 bulan di jerami atau tunggul, terutama pada suhu di 25-30 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi. Pencegahan lebih unggul daripada pengobatan karena bakteri masuk melalui luka atau stomata dan menyebar cepat via air hujan atau irigasi. Nah, mungkin demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Kami tunggu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.